Harus kita orang tua itu seperti kawan lah. Jangan buat anak-anak ini gadget mereka ini jadi rahasia. Bapak ibu sibuk, anaknya nangis, kasih Kasih HP. HP, biar Secara dia- nggak sadar kita memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplor seperti itu. Kalau Yang perlu kita waspadai adalah saat anak-anak menarik diri dari lingkungan sebayanya atau itu kita harus sudah ini ada yang berubah, ada yang aneh. Ya. Ternyata Papua Barat ada ya Bu ya? Nah, ada juga ya. Halo sahabat podcast RRI dimanapun Anda berada, senang bertemu kembali dalam podcast RRI kali ini dengan topik pembahasan kita saat ini yaitu pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme berbasis teknologi digital kepada anak-anak. Nah, sudah ada narasumber saya di saat ini. Yang pertama yaitu Kombes Pol GD Suwardana SPDMM, beliau selaku Kasat Gatwil Papua Barat Densus 88. Oke. Selamat datang Bapak di podcast kami. Ini sudah yang kedua kalinya Kedua ya. kali. Iya. terima kasih Mbak Elani dan para pemirsa sekalian. Iya, dan juga ada lagi narasumber saya di sini, ada Ibu Witri SME MECD. Beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Barat. Selamat datang. Selamat pagi Mbak Lani, terima kasih. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini kita berbicara terkait dengan topik kita yaitu pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme berbasis teknologi digital kepada anak-anak. Nah, perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi anak dan dalam pembelajaran bahkan berkomunikasi. Namun, di sisi lain di ruang digital banyak hal yang sulit untuk dapat diketahui bahkan dapat dipendungi oleh orang tua maupun para pendidik. Nah, dan juga pola pikir dan perilaku daripada anak ini. Lantas bagaimana peran orang tua, sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam melihat dan bisa memahami apa yang saat ini anak kami mempelajari di dunia digital, kemudian konten-konten apa saja yang mereka lihat selama ini di dalam HP mereka ataupun di tablet mereka. Kami kan susah untuk bisa mendeteksi. Nah, untuk membahas lebih dalam terkait dengan hadirnya narasumber saat ini, kami berharap Anda bisa tetap bersama kami dalam podcast RRI Manokwari. Ya baik, kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang pertama saya bertanya kepada Kasat Gatwil Densus 88. Di sini ada Bapak Kombes Pol GD Suwardana. Bapak? Begitu aja. Pak GD ya. Lebih singkat dan lebih mudah untuk disebut ya. Ya. Iya. Pak GD, ini bagaimana anak-anak mengenali, maksud saya seberapa besar media sosial dan game online di YouTube dan TikTok yang dimanfaatkan untuk menyebar radikalisme dan ekstremisme ini. Kalau melihat selama ini mungkin dalam pantauan Densus 88 sendiri, kemudian mengapa anak dan remaja itu menjadi kelompok yang rentan terhadap propaganda dari ekstremisme digitalisme ini? Baik, terima kasih Mbak Lani. Selamat pagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di ruangan ini bersama Mbak Lani yang kedua dan bersama Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah sekian lama bekerja sama Ibu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Lani, memang kenyataan saat ini bahwa ruang digital itu adalah ruang ekosistem yang sangat luas, sangat interaktif dan sangat bebas. Siapapun bisa mengakses dunia digital tersebut. Tidak terlepas berada di mana, usianya berapa, dan dari dewasa sampai anak-anak. Saat ini juga berkembang game-game yang sangat-sangat menarik. Dan kalau dari pertanyaannya kenapa anak-anak, jadi kita melihat bahwa anak-anak sekarang untuk fasenya mencari jati diri.
ingin dilihat keren, ingin dilihat bagus dan pengen tahu segala hal. Jadi itu menyebabkan paparan-paparan kekerasan, paparan-paparan intoleransi itu gampang sekali masuk ke dalam dunia digital anak-anak. Jadi untuk diketahui bahwa kalau kita membahas masalah radikalisme dan terorisme, kita tidak saat ini kita tidak semata-mata hanya membahas tentang fenomena terorisme masa lalu atau terorisme konvensional. Kita saat ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama memang religious motivated violent extremism, itu yang sudah sangat-sangat dikenal mungkin di kalangan seperti JI, ISIS dan sebagainya. Yang kedua tuh ideology motivated, jadi white supremacy, pengen mengganti identitas negara. Yang ketiga yang saat ini yang kita hadapi adalah nihilistic violence extremism, yang nihil ya. Kalau kita bilang nihil, dia tidak mempunyai tujuan apa-apa, hanya pengen melakukan kekerasan. Ya, jadi seperti itu mungkin gambaran awalnya apa yang kita hadapi fenomena digital saat ini, Mbak. Dan mode atau pola perekrutan pendekatan terhadap anak sendiri ini dilakukan seperti apa dalam pemantauan Bapak dan selama ini? Apakah memang langsung konten-konten terorisme yang disajikan, ataukah bisa juga bermula dari konten-konten yang memang terlihat biasa saja? Ya, Mbak Lani melanjutkan yang tadi bahwa mereka mulai pendekatan yang seperti biasa, seperti konten-konten normal, berupa mereka masuk dari game, dari chat. Kalau mereka sudah dianggap bisa didoktrin, itu mereka akan dimasukkan ke dalam grup-grup. Jadi di sini banyak sekali grup-grup yang kita sama Ibu Kepala Dinas juga buka datanya gitu. Jadi banyak sekali grup-grup konten-konten yang mengarah ke arah kekerasan. Gitu. Begitu. Jadi awalnya memang biasa saja, sebuah permainan, sebuah game, sebuah diskusi. Setelah itu mereka akan diarahkan ke satu kelompok, ya, satu kelompok eksklusif. Gitu. Oke. Jadi awalnya mungkin bermula dari istilahnya iseng-iseng dulu, ketika ditanggapi langsung mereka bawa ini ke arah mereka ya. Betul. Oke. Kira-kira apa tanda awal dari anak-anak yang mulai terpropaganda dan dengan konten-konten seperti itu? Tanda-tanda awal mungkin kita kalau perhatikan anak-anak mungkin bisa terlihat dia bisa menyendiri, tertutup, jadi menganggap sesuatu. Kita lihat dari komentar-komentar, dia sudah menganggap itu jadi 2 sisi. Ini benar, ini salah, ini hitam, ini putih. Itu sudah orang tua atau guru-guru itu harus sudah mulai waspada kalau ada anak-anak seperti itu. Memang saat ini kan semua orang membawa HP. Jadi kalau anak-anak biasanya kalau membawa HP, mereka main bersama-sama saling ketawa-ketawa. Tapi ada anak yang menyendiri. Sendiri. Nah, itu sudah mulai, kalau ditanya dia mulai bahwa kamu bukan dari kelompok saya berbeda, kayak begitu. Begitu mungkin gambaran awal. Baik. Ya, saya lanjut ke Ibu Witri selaku Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, Provinsi Papua Barat. Nah, mungkin lebih ke mengapa harus anak-anak ini mendapat perlindungan khusus dari ancaman, seperti itu. Iya, karena memang anak-anak ini adalah kelompok rentan ya. Dia punya hak yang harus negara lindungi. Negara menjamin karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perlindungan anak. Dia menjamin hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dan saat ini memang radikalisme digital adalah bentuk kekerasan secara psikologis
dan eksploitasi mental terselubung terhadap masa depan anak-anak kita di Papua Barat. Memang wajib kita memberikan perlindungan untuk anak-anak kita. Ya, bagaimana juga ketika orang tua bisa mengawasi anak-anak ini, tetapi tanpa mereka ketahui dan mungkin tidak menyinggung perasaan mereka sehingga mereka masih mempercayai orang tuanya seperti itu. Kan kadang ada anak yang apa istilahnya introvert dengan orang tuanya sendiri. Iya, seperti itu. Harus pendekatan secara emosional dengan anak-anak ya, nggak langsung kita merampas HP-nya gitu, melarang, tetapi sebagai orang tua kita harus mengontrol apa saja sih yang anak-anak kita konsumsi dalam HP mereka itu, yang mereka buka itu setiap hari konten seperti apa, game seperti apa, orang tua harus tahu begitu, bukan hanya memberikan HP lalu membiarkan begitu saja, anggap itu seperti mainan untuk anak-anak biar dia diam, tapi kita mempunyai tanggung jawab untuk tetap mengawasi apa yang dikonsumsi anak-anak kita lewat gadget mereka begitu. Ya, terkadang kan banyak orang tua juga memikirkan begini, saya terlalu sibuk ya, nanti biar saja dia sendiri paham, tapi kan setidaknya ya mungkin seperti tadi Ibu katakan, kita tidak memberikan saja kemudian anak-anak mungkin berbuat hal yang salah menurut kita, terus kita dengan kasarnya membentak seperti itu ya Bu ya, langsung ambil HP-nya atau banting HP-nya. Kalau saya terbiasa dengan anak-anak itu bercerita apa yang mereka alami di sekolah, terus apa sih yang mereka telusuri di HP mereka gitu, itu seperti curhat saja. Kalau mereka ada kendala, mama saya seperti ini, oh ya mari ini seperti ini gitu. Harus kita orang tua itu seperti kawan lah. Jangan buat anak-anak ini gadget mereka ini jadi rahasia begitu untuk orang tua. Harus ada kedekatan emosional antara orang tua dengan anak, bercerita dan tetap kita memantau, mengawasi gitu, bukan langsung mendikte anak atau apa istilahnya melontarkan kata-kata yang seperti itu. Jadi anak-anak nanti tidak nyaman untuk berbagi cerita dengan kita gitu. Iya, ketika melihat kondisi anak, apa yang perlu kita waspadai dengan perilaku-perilaku anak, mungkin kita sebagai orang tua tetapi juga guru, apa yang harus kita waspadai ketika perilaku anak itu berubah? Yang perlu kita waspadai adalah saat anak-anak menarik diri dari lingkungan sebayanya atau itu kita harus sudah ini ada yang berubah, ada yang aneh ya, secara kita orang tua pasti perubahan itu nyata. Kalau kita setiap hari, kadang-kadang kan orang tua ini sibuk nggak perhatikan anak ini saat ini sudah berubah. Seperti kasus yang sudah kita sudah datangi beberapa orang tua yang anaknya terpapar ini, mereka juga seperti itu. Ibu kaget. Oh ternyata Papua Barat ada ya Bu ya? Ada juga ya? Ada. Iya, terus? Ya, jadi kita datangi seperti itu, orang tuanya kaget. Baru mereka cerita, iya ibu sudah beberapa hari ini anak-anak saya berubah sekali gitu, sering mengurung diri di kamar gitu ya, terus kok sekarang sudah mulai membentak orang tua saat dipanggil keluar gitu, bahkan ada yang sudah berani memukul mamanya gitu ya. Itu yang perubahan yang menonjol sekali terjadi. Anak ini dulu sopan, tenang, tetapi saat sudah tergabung dalam grup terlarang ini, dia punya perubahan sikap itu jauh gitu ya dari yang biasanya gitu. Itu yang harus kita waspadai. Dari situ harus kita sebagai orang tua tentunya yang di rumah, kalau sekolah itu kan hanya nggak sampai sepertiga waktu. Kalau sekolah dari pagi sampai sore 8 jam. 8 jam. 2/3-nya kan orang tua punya kewajiban di situ. Itu yang harus sesibuk apapun orang tua tetap harus memantau gitu. Banyak kasus yang kita dapati karena anak ini kurang perhatian. Itu pertama dari keluarga, kurang perhatiannya keluarga terhadap anak sehingga mengakibatkan anak ini seperti terabaikan. Ada kasus satu yang kita datangi lagi, orang tuanya punya kios. Dua-duanya mereka buka kios. Yang jarak yang lumayan berjauhan, sekitar 2 jam perjalanan gitu ya, lumayan kalau untuk pulang pergi. Jadi bapaknya ini setiap minggu
datang Jumat sore datang ke mamanya dan anaknya ini yang menggantikan bapaknya jaga kios yang di kampung yang jauh sana gitu ya. Jadi setiap minggu seperti itu, Jumat sore sampai Minggu sore bapaknya kembali, anaknya kembali, nggak pernah ketemu. Sampai 1 tahun lebih gitu. Begitu. Jadi anak ini saat dia sendiri jaga kios di kampung yang jauh sana, saat bapaknya ketemu mamanya, apa yang dia lakukan ini dia punya teman hanya HP. Melampiaskan kekecewaannya terhadap orang tua, tergabunglah dia dalam grup kekerasan ini, begitu. Ini yang patut sekali orang tua kita harus waspadai gitu ya. Jangan hanya mementingkan kepentingan orang tua saja, tapi harus lebih lagi care terhadap anak-anak. Benar. Jadi memang komunikasi itu penting ya dalam Sangat. keluarga. Ya, betul. Apalagi dengan anak-anak ini. Aduh, ngeri juga Ibu dari cerita ini. Aduh, kalau yang paling umum mungkin selain dia diam, kemudian apa? Kalau anak yang biasanya macam di dalam rumah dia sering menghindar dari orang tua, itu kenapa, Bu? Itu juga salah satu. Karena tidak nyaman gitu ya untuk bercerita dengan orang tua, itu nggak ada waktu, bahkan nggak ada kecocokan untuk bercerita. Kadang baru mau cerita, stop, mama sibuk, seperti itu. Itu jadi mereka mencari tempat yang nyaman gitu ya, yang lebih menerima dia. Kalau dalam grup kekerasan ini kayaknya sudah dianggap sebagai kawan. Oh iya, mari bercerita. Tapi di samping itu dia dilayani, didengarkan, tapi disuguhkan video-video yang kekerasan itu. Jadi membuat dia diprogram otaknya dengan video-video yang sudah terdoktrin seperti itu. Dicuci otaknya secara tidak sadar. Ngeri ya. Ya, Ibu, untuk bagaimana orang tua harus bertindak jika anak itu mengikuti grup yang berisi konten-konten kekerasan seperti itu? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus selain komunikasi. Selain komunikasi, langkah-langkah kita bisa melaporkan ke dinas terkait, khususnya kami di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, bisa menghubungi Sapa 129 call center Kemen PPA, terus datang ke kantor UPT. Jadi kami bisa memberikan layanan konseling untuk anak. Seperti itu. Kalau orang tua melihat orang tua sudah menangani secara kekeluargaan, secara ikatan kasih dengan orang tua gitu ya, tetapi belum ada perubahan, kami dari Pemberdayaan Perempuan siap untuk memberikan layanan konseling untuk anak ini, untuk rehabilitasi mentalnya dia. Iya, tapi ada juga anak-anak yang tadi saya katakan introspektif, kayak apa? Iya, introvert gitu. Itu dia ada kalanya dengan orang asing lebih ketakutan dia. Kan ada di tempat saya itu ada beberapa anak yang memang kelihatannya seperti itu, kayak tidak mau ada interaksi dengan orang tuanya, dan apalagi orang lain, ketika orang tuanya nyampain ke orang lain, kemudian orang lain yang datang samperin dia, itu lebih lari dia. Lebih ketakutan dia. Tapi kita tidak tahu apakah itu memang sudah terpengaruh dengan itu atau seperti apa. Ya, seperti tadi Ibu bilang, yang paling utama dibutuhkan adalah komunikasi yang intens antara anak dan orang tua. Jadi karena mungkin dulunya cara untuk menenangkan anak nangis itu apa? Kasih HP. Bapak Ibu sibuk, anaknya nangis, kasih HP. Secara nggak sadar kita memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplor seperti itu. Kalau kita nggak lihat, mereka bisa mencari hal-hal yang ini, apalagi di sekolah misalnya. Ya, saat ini terjadi di beberapa tempat, mereka berasal dari perundungan. Ya Bu ya. Jadi perundungan, mereka dirundung di sekolahnya, mereka tidak bisa membalas, mereka mencari jawaban di sosial media. Jadi dia balas dendam. Ingin balas dendam, jadi banyak sekali. Ya, baru saja kejadian misalnya yang sangat-sangat tahun lalu tuh di SMA 72 Jakarta, beberapa minggu yang lalu di Padang. Jadi memang dia pengen, jadi kalau dari investigasi kepolisiannya kita dipaparkan bahwa anak itu ke sekolah dengan membawa bom, ingin mengebom temennya yang membuli. Saat itu memang temennya tidak masuk, terus bomnya taruh di kelas dan
akhirnya Meledak, meledak. Tanggal kemarin, tanggal 7 Agustus kemarin, tapi ini di luar negeri, Iya, di Thailand. maksudnya iya. Di Thailand itu kan, itu gara-gara dibullying juga seorang anak yang menembak, Bu. Kakek neneknya dibunuh, terus ke sekolah dia bawa pistol, ada sekitar 8 orang juga dibunuh juga. Guru dan staf sama murid. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia Indonesia gitu. Jadi Benar. ya gitu. Ya emang kita senjata mungkin kita tidak terlalu gampang mendapatkan kayak di luar negeri, tetapi Merakit bom kan. merakit bom sangat gampang. Iya. Bom molotov sangat gampang. Di Surabaya kemarin sudah berjejer di kamarnya, ada bom-bom molotov siap-siap diledakkan. Jadi itu yang sangat ini seperti kata Bu Kadis itu, jadi benar-benar komunikasi orang tua yang paling utama. 2/3 dari waktu mereka ada di orang tua. Gitu, Bu. Anak-anak kalau sudah terpapar kayak gitu, apakah mereka harus dihukum ataukah seperti apa? Ya, kita pendekatannya dengan cara intervensi kekeluargaan, Mbak Lani. Jadi kami bekerjasama dengan dinas dan stakeholder yang lain dari psikologi, dari PPA dan sebagainya. Itu memang sebisa mungkin itu tidak masuk ke ranah hukum, sebisa mungkin. Jadi karena pada dasarnya mereka tuh bukan penjahat, Bu. Iya. Mereka bukan pelaku, mereka plus korban yang dalam tanda kutip mereka tidak sengaja terpapar. Jadi caranya adalah seperti yang pengalaman yang kami lakukan, kami hubungi sekolahnya, kami hubungi orang tuanya, itu yang paling utama. Kami ajak ngobrol, kami buka HP-nya. Orang tuanya kemarin malah nggak terima, itu anak saya nggak benar. Baru dibuka, benar ini Bu datanya. Kami dengan pelan-pelan ini data anak ibu ikut kelompok-kelompok seperti ini. Kami menolong anak ibu, kami menolong anak bapak supaya tidak terjerumus lebih dalam. Kan banyak contoh mereka sampai membunuh orang tuanya gara-gara terpapar itu. Akhirnya orang tuanya, oh terima kasih kita sudah ini. Nah setelah itu penanganannya terus nanti akan terus dikomunikasikan bersama-sama dengan paling utamanya adalah stakeholdernya dari dinas perlindungan anak. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan, dan itu tidak disebarkan. Namanya, makanya pada saat kita rapat itu namanya, wajahnya itu ditutup. Jadi jangan sampai dia tidak sekolah gara-gara dia ketahuan ikut malu dong gitu. Jadi padahal dia juga korban kan, Pak. Padahal dia korban juga. Jadi kita tekankan juga kepala sekolahnya, ke guru BP-nya untuk tidak menyebarkan. Kalau ada nanya, kenapa kamu dipanggil guru BP? Nggak ada urusan pelajaran dan misalnya. Dia tidak masalah itu. Itu yang pendekatan yang kami lakukan. Iya. Itu ada tambahan? Iya, karena sesuai sistem peradilan pidana anak dan prinsip perlindungan anak, pendekatan restoratif melalui pendampingan, konseling psikologis, serta pembinaan sosial itu harus dilakukan ya untuk anak-anak. Hukuman justru akan mengkonfirmasi narasi ketidakadilan yang ditanamkan kelompok radikal itu gitu. Jadi semakin kita memberi hukuman, semakin oh iya berarti anak ini membenarkan ajaran dari kelompok-kelompok itu. Iya betul ya. Jadi mereka butuh mungkin proses rehabilitasi khusus ya, seperti itu. Ya Bu. Ya ini memang sekolah juga harus jadi rumah kedua yang membuat anak-anak nyaman. Namun ada juga sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip kurang memberikan anak-anak nyaman. Bahkan anak-anak bukan balik ke sekolah sebenarnya ketakutan juga. Ada sekolah yang begitu di sini kan. Seperti itu. Ya, bagaimana peran sekolah sendiri Ibu kalau dari sisi PPA sendiri melihatnya? Ya, sekolah pastinya sebagai orang tua kedua lebih memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak-anak. Pentingnya sekolah ini terakreditasi sekolah ramah anak. Kami dari Kemen PPA terus memberi penilaian kepada sekolah-sekolah apakah sekolah ini sudah layak untuk diberi predikat sekolah ramah anak. Tapi terus di samping itu dari Kemen PPA juga turun untuk memberikan sosialisasi bagaimana sekolah-sekolah di Papua Barat ini menjadi sekolah yang ramah akan anak. Ya Ibu, mungkin di dalam sistem
pembelajaran atau mungkin mendidik karakter anak-anak di rumah masing-masing ini kan berbeda-beda. Iya. Tergantung kadang itu kan tergantung dari budaya, kebiasaan orang tua dalam mendidik anak-anak. Kira-kira formula apa sih yang paling pas? Secara umum saja yang lebih singkat Ibu coba menjelaskan sedikit, karena kan banyak orang tua mendidik sesuai dengan dia mengikuti pola hidupnya zaman dulu itu, didikan dari nenek Keras ya. mereka. Kalau keras ya mereka turunkan ke anak keras. Sementara anak-anak zaman sekarang kan kita lihat sendiri Bu, dalam tanda kutip sudah berbeda dengan kita yang zaman sekarang. Silakan Pak. Sekolah-sekolah di kami di Papua Barat ini harus lebih melihat anak-anak ini bukan sebagai seperti zaman dulu itu dididik dengan keras gitu ya. Kalau sekarang guru pukul anak murid itu sudah, nanti murid sudah bisa buat laporan. Kami dulu sekolah itu sudah terbiasa dengan pukul seperti itu, tetapi sekarang undang-undangnya yang menjamin anak-anak ini boleh berkembang dengan sewajarnya gitu ya. Kalau untuk sekolah yang seperti pengalaman dahulu mendidiknya dengan seperti itu udah kurang relevan lagi dengan zaman saat ini, di mana generasi saat ini lebih menuntut dengan kebebasan seperti itu. Tetapi di dalam memberikan kebebasan mereka juga harus tetap ada batasannya gitu. Semua pendidikan dapat diakses lewat digital gitu ya. Untuk menjamin mereka tentunya Kemen PPA juga banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk anak-anak ini boleh tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman, tetapi ini loh Pak, yang sering menyerang mereka karena hari-hari 24 jam, enggak 24 jam. Semoga kita dari pemerintah ada pembatasan pemakaian ini Pak ya. Untuk di sekolah, sekarang sekolah-sekolah ada beberapa sekolah yang sudah melarang siswanya membawa HP ke sekolah. Itu bagus gitu. Karena ada instruksi dari pusat juga demikian. Sekolah-sekolah sudah tidak boleh lagi, anak-anak murid sudah tidak boleh lagi membawa HP ke sekolah. Seperti itu. Dan yang penting lagi, orang tua sendiri di rumah harus bisa membatasi pemakaian HP untuk anak-anak juga. Jangan dibiarkan anak-anak pakai HP sampai tengah-tengah malam, lalu pagi mereka bangun terlambat dan di sekolah pun mengantuk. Itu yang harus orang tua awasi dan batasi pemakaian HP untuk anak-anak, agar anak-anak sekolah juga bisa fokus dan jam untuk mereka istirahat itu bisa lebih baik lagi. Karena sekarang udah susah sekali membatasi anak-anak dalam pemakaian ini, sehingga mereka di sekolah pun akan tidak fokus dan tertinggal pelajaran-pelajaran mereka karena mengantuk dan tertidur di sekolah seperti itu. Pak Gede mungkin? Ya, saya menambahkan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini seperti Ibu Kadis bilang, bahwa dari pada saat mengetahui fenomena seperti ini dari Kementerian Komdiji itu sudah mengeluarkan PP, namanya PP Tunas, yaitu pembatasan anak-anak mengakses sosial media. Itu dimulai 2025 dan Maret 2026 baru dilaksanakan. Itu yang penghapusan akun ya Pak? Ya, penghapusan akun anak-anak. Jadi memang tidak bisa serta-merta yang mereka sudah lama menggunakan sosial media tiba-tiba ditutup, tidak seperti itu. Karena setelah berjenjang, pemerintah juga sudah menghubungi Meta sebagai pemilik dari Facebook, YouTube dan sebagainya. Nah, setelah itu itu seperti tadi Ibu bilang, bahwa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mengeluarkan surat edaran di tahun ini untuk pembatasan, dan kami bersama dengan pemerintah daerah itu mengupayakan dari gubernur, bupati, wali kota mengeluarkan surat edaran pembatasan penggunaan handphone di sekolah. Jadi sudah mulai kalau dulu habis teng-neng
istirahat mereka sudah main HP. Sekarang udah mulai. Kemarin saya ke Mandi itu sudah mulai mereka main bola, gitu, sudah mulai jadi Kembali dengan ke- ya Ya. tidak ekstrim gitu. Jadi pelan-pelan kebiasaan itu bisa dirubah. Jadi pemerintah itu yang paling harus melaksanakan itu. Siap. Jadi kami dari penegak hukum mensupport data, membantu sosialisasi kayak begitu. Tapi Bapak Ibu jangan salah ya, anak-anak ini pintar. Ketika mereka tahu ini, kita kalau belum usia 17 tahun akun kita akan ditutup. Mereka bikin akun double yang usianya sudah 40-an tahun, 30 tahun. Pandai sekali sebenarnya anak-anak. Bagaimana caranya? Nah itu kembali mungkin orang tua yang Iya, harus orang tua mengawasi yang itu. harus Karena mengawasi. tidak mungkin guru 2 kali 24 jam mengawasi anak-anak itu. Iya, ya. betul. Iya, baik. Mungkin ketika anak-anak terpapar seperti itu, kira-kira kalau di sekolah sendiri, apa langkah mereka yang harus mereka ambil atau guru-guru ini untuk membatasi anak-anak ini, Bu? Tadi kan aturan dari pemerintah sudah lakukan, ini ada pembatasan. Nah, kadang juga sekolah juga kadang malas tahu juga yang kita lihat. Walaupun memang di sisi lain mereka juga ada tegas-tegas, tetapi ada juga ada kalanya begini, mereka ini kan belajar, mereka cari jawabannya lewat internet. Nah itu yang bagaimana kira-kira pengawasannya di sekolah tuh, Bu? Kemarin tuh saya ada dapat satu sekolah yang anaknya ada terkena, yang kita datangi sekolahnya, dan memang sekolahnya sudah bagus, sudah sekitar 3 bulan ini, dari bulan apa, bulan Juli, baru 2 bulan ini baru masuk tahun ajaran baru ini, memang sudah begitu masuk langsung murid-murid mengumpulkan HP-nya gitu. Semua HP dikumpul, nanti saat jam pulang sekolah baru HP-nya dikasih, meskipun belum ada peraturan turunan dari Kementerian Pendidikan, dan kami di pemerintah daerah belum mengeluarkan surat edaran itu. Mungkin dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Tapi sudah ada di Papua Barat ini sekolah-sekolah yang sudah menerapkan itu gitu ya. Jadi saya harap semua sekolah-sekolah sebelum ada surat edaran dari pemerintah daerah, tetapi juga sudah bisa mengikuti apa yang sudah diarahkan dari Kementerian Pendidikan untuk membatasi pemakaian handphone di sekolah. Untuk biasanya kalau ujian secara online itu mereka siapkan komputer di lab komputer sekolah masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau memang diperlukan jawaban untuk dilihat dari internet, arahkan mereka ke lab komputer begitu. HP tetap harus ditahan karena memang sekarang jam istirahat itu suatu kebahagiaan untuk saya, bisa melihat anak-anak bisa berinteraksi dengan sesama temannya, bisa main bola, main lompat tali, kembali ke zaman dahulu. Karena belakangan ini kita lihat sunyi, setiap jam istirahat itu semua dengan masing-masing HP-nya, duduk di sudut-sudut. Jangankan di sekolah, Iya, Bu, di rumah saja. Orang tua jadi Anak contoh. sendiri, orang tua sendiri. Kita marah, kamu jangan pakai HP. Padahal tapi orang kita di meja makan kita sendiri karena ada Iya, tuntutan benar. pekerjaan. Nah itu yang Iya. harus jadi contoh juga. Gitu. Iya, sebenarnya kalau kita sudah pulang ke rumah harusnya HP kita taruh dan kita tidak gunakan lagi ketika orang belum telepon kita kan, Bapak Ibu. Tapi ini kebanyakan juga saya lihat, jangankan orang-orang bekerja yang kesehariannya yang hanya ini saja ya dalam tanda kutip, semua sudah menggunakan HP untuk lebih nyaman berselancar di HP gitu daripada berkomunikasi dalam keluarga. Iya. Oke, baik, ini kondisi dan kemudian pencegahan untuk di Papua Barat sendiri. Pertanyaan saya untuk kedua narasumber ya, mungkin lebih ke Bapak dari Densus 88. Bapak dari sejauh mana koordinasi Densus 88 dan pemerintah di daerah untuk melindungi anak-anak dari radikalisme ini? Ya, sejauh mana memang kita dari awal kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan. Jadi karena kami memiliki data, karena kami memiliki perangkat, kami melakukan pendekatan dengan seluruh komponen yang ada di pemerintah daerah dan di
sekolah-sekolah. Kami datang ke tempat Ibu, kami sampaikan data, mohon izin Ibu, ini ada di Papua Barat itu ada beberapa anak yang sudah terkena, terus Ibu membuat sebuah komite, mengundang ke stakeholder yang apa namanya yang terkait seperti itu, kita lakukan terus bersama-sama intervensi bersama-sama pendekatan ke anak yang bersangkutan. Dan tidak hanya itu, kita juga ke sekolah-sekolah. Kami dengan tim pencegahan kami itu ke sekolah-sekolah menyampaikan arahan, sosialisasi untuk terhindar, anak-anak kita terhindar dari paham-paham seperti itu. Pak, tadi Bapak katakan ketika mengetahui di Papua Barat sudah terpapar ya ada beberapa anak. Itu ketahuannya dari mana sih Bapak? Dari apakah memang ada data tiba-tiba muncul dari pusat seperti itu? Ya, kami punya tim cyber di pusat, jadi itu dibelah dari data-data yang lalu. Mereka berkoneksi. Seluruh Indonesia mereka berkoneksi. Misalnya Desember 72, yang pertama sekali muncul kita tiba-tiba seorang anak 17 tahun bisa membuat bom 7 bom dan 5 bom diledakkan, dia ingin melukai dirinya sendiri, kan mereka punya HP. Nah, dari HP itulah kita bisa linknya. Jadi ternyata kita baru sadar ternyata seluruh Indonesia Wilayah mereka ini sudah sudah gitu. Jadi kalau di Papua Barat mereka terhubung dari jaringan di Jawa Barat, di Lampung seperti itu. Jadi kita bisa buka datanya seperti itu. Dan setelah itu baru kita cari yang di internal kita, karena saya bertugas di wilayah Papua Barat. Kita buka dari sini, mencari orangnya, sudah pasti ketemu datanya, baru kami sampaikan ke kepala dinas. Jadi bukan kami nangkap, itu bukan. Untuk tadi direhab ya, Ya, atau dikomunikasikannya. Ya, ini yang perlu diketahui oleh seluruh anak-anak yang ada di Papua Barat, bahwa dengan aktivitas kalian itu sebenarnya ada yang pantau gitu. Jadi jangan coba-coba terlalu bermain HP sampai keluar dari jalur yang harus kalian gunakan gitu. Kemudian untuk PPA ini dari Ibu Kadis, kira-kira bagaimana keberagaman di Papua Barat yang dapat menjadi kekuatan untuk kita bisa melawan radikalisme ini, Bu? Ya, kekuatan kita pakai apa di Papua Barat ini ada istilah satu tungku tiga batu seperti itu ya. Jadi memang kita beraneka rupa. Ini kalau dibilang Papua Barat ini, Papua secara umum ini adalah realnya Indonesia. Karena dari beragam suku, budaya, agama semua ada di sini. Tapi dari keberagaman itulah kita terbiasa, khususnya kita di Papua ini sangat toleran. Ya, dengan paham satu tungku tiga batu, kita menjadikan keberagaman ini sebagai suatu karya yang indah dari Tuhan. Begitu, saling bertoleransi. Dan itu memang sudah diwujudkan. Kita Papua Barat pernah juara 1 ya, toleransi. 2017, 2019. Dan itu perlu kita pertahankan. Semoga ke depan kita dapat juara 1 lagi nih, Pak. Amin. Iya. Apakah Papua Barat membutuhkan program khusus literasi digital, Bu? Iya, sangat. Karena dengan literasi ini sebagai ruang yang aman gitu ya. Sekolah ini dengan literasi digital ini memberikan pemahaman yang sangat-sangat diperlukan bagi anak-anak kita gitu. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk berselancar di dunia maya tersebut, tetapi kita ajarkan anak-anak kita cara berenang yang aman di samudra digital ini. Bukan sekedar melarang mereka mendekati air, tetapi bagaimana kita mendampingi mereka, mengajarkan mereka untuk mereka berenang yang baik dan aman di dalam samudra digital ini. Tidak melepas mereka begitu saja, tetapi pendampingan itu sangat penting. Dan literasi digital ini sangat-sangat krusial ya untuk anak-anak ini bisa memahami. Iya. Baik Ibu, ini peran tadi kan kita bicara tentang peran orang tua, peran keluarga dan juga peran sekolah. Sementara peran tokoh agama ini seperti apa mereka? Apakah harus mereka juga ikut ambil bagian dalam
kita meminimalisir atau kita memitigasi hal-hal radikalisme ini bisa menjadi bagian dari anak-anak kita. Iya. Para tokoh ini adalah influencer sosial yang real ya. Tokoh adat dan agama menyampaikan narasi kedamaian dan toleransi dalam mimbar adat atau keagamaan, sementara sekolah dan keluarga mengoperasionalkannya dalam perilaku harian anak. Itu adalah kolaborasi yang sangat baik untuk diterapkan di wilayah kita ini. Ya baik, untuk Bapak, apakah strategi yang paling efektif untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak di Papua Barat? Kalau dari sisi hukum, strateginya apa kira-kira? Ya kalau melihat kita strategi karena kami di Densus itu menangani aspek keamanan, investigasi dan patroli itu kan terus kami laksanakan. Jadi kami akan terus memantau 24 jam 7 hari. Jadi jadi tim cyber kami terus bekerja di dunia maya jika melihat ada hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan digital. Setelah itu didapatkan ada tanda-tanda, pasti akan dikasih ke tim lapangan kami yang mengecek secara fisik keberadaan orang. Karena saat ini kan ada banyak orang yang menggunakan akun palsu, identitas palsu, tapi itu yang saat ini ada hoax itu banyak sekali itu. Tetapi sebagai fungsi yang memegang keamanan dan investigasi, patroli kami tetap melaksanakan itu dengan rambu-rambu yang ada di hukum. Setelah itu baru kita akan koordinasikan dengan instansi terkait undangan penanganan. Oke. Ya, untuk membedakan anak yang sekedar terpapar dengan anak yang mulai mengalami radikalisasi ini, itu seperti apa, Bapak? Membedakan. Jadi kita tidak tahu secara real siapa yang ini. Jadi kalau memang yang paling tahu investigasinya yang harus kita bedah isi device-nya, itu baru kita tahu. Tapi kalau kesehariannya memang terlihat dari tadi disampaikan, karena ujung-ujungnya adalah di awal sekali adalah mereka tidak toleran sama teman-teman, tidak mau bergaul, tidak mau sharing, tidak punya teman. Jadi mereka tidak mempunyai teman secara fisik, tidak punya seperti ini bertemu. Mereka temannya banyak tapi di sosial media di dunia maya. Jadi itu salah satu yang harus kita waspadai. Jadi keterbukaan komunikasi semua orang, baik itu orang tua paling utama, sekolah, dan juga teman-teman kalau merasa teman-temannya yang ada dalam kutip aneh-aneh lah, itu aneh-aneh, sudah pemikiran aneh, dia nggak mau bergaul, laporkan ke gurunya, laporkan ke guru BP, kepala sekolah. Nanti setelah itu kalau masalah melihat investigasi itu kami yang akan melaksanakan. Tapi keterbukaan, semuanya komunikasi keterbukaan, semua jangan malu gitu. Jadi anaknya merasa ini malu melaporkan, silakan kita tidak akan expose mereka sebagai seorang penjahat gitu yang di rahasia tetap. Jadi keterbukaan, paling intinya adalah keterbukaan semua pihak. Iya. Andaikan ada orang tua yang mungkin menemukan di handphone atau di tablet anak itu ada akun-akun perekrutan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Ya, pada dasarnya tenang, jangan panik terus tiba-tiba lapor. Iya, tenang, jangan panik. Tiba-tiba sudah lapor ke polisi dan sebagainya. Terus tadi dibilang ibu, HP-nya langsung disita. Nah itu malah membuat anak-anak itu memberontak gitu. Jadi hal yang utama adalah komunikasi. Ditanyakan menurut kamu kenapa kamu harus ikut ini dan sebagainya. Siapa yang mengajak gitu, kalau bisa sedikit demi sedikit diputuskan hubungannya dia dengan itu. Jangan juga konfront kepada grup tersebut. Kamu setelah mengajak anak saya jangan seperti itu, malah menjadi target. Mereka tahu. Ya, mereka tahu malah target. Jadi pelan-pelan, paling intinya jangan panik, komunikasikan dengan anaknya langsung. Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa dikomunikasikan dengan anaknya,
dia marah mungkin sudah extend, sudah sekian tinggi gitu, silakan laporkan ke kepala sekolah. Kalau memang sudah sampai ada tanda-tanda misalnya di kamarnya terlihat ada banyak senjata, ada pisau, silakan terbuka pada kami. Oke. Ya, apa ketiga hal yang harus diketahui agar anak tidak mudah terpengaruh atau terpropaganda dari hal-hal ekstrim seperti itu. Kemudian mungkin ada pesan sendiri dari Densus 88 kepada anak yang aktif di media sosial dan game-game online. Ya, pada dasarnya sih yang ingin kami sarankan, silakan melaksanakan kegiatan di sosial media seperti biasa, karena kita juga tidak menampilkan fungsi positif, nilai positif dari penggunaan HP itu, karena sekarang sudah digital, ada AI, ada pertanyaan apa, kita bisa berkomunikasi, yang suka nulis, yang suka menggambar itu dipersilakan, tetapi hati-hati, batasan-batasan itu harus kita kasih tahu. Jika ada orang-orang yang sudah mulai mendekatimu, mengajak kamu ke kelompok yang kelihatan, karena kadang-kadang mereka terlena. Jadi misalnya mereka main game misalnya di game, terus tiba-tiba di chatting secara privat masuk ke game, ini bagus, atau teman-teman yang sudah kita kenal dengan baik mengirimkan link untuk bergabung. Kalau memang mau bergabung silakan, tapi kalau sudah tahu bahwa itu tidak, it's not me gitu. Jadi bukan untuk saya, langsung keluar. Segera langsung keluar. Jadi jangan sampai kadang-kadang mereka ingin tahu apa sih tanpa sadar penasaran. Jadi anak-anak itu kan pengen cari tahu apa sih ya, tuh harus batasan-batasan itu dikasih tahu, sering diingatkan pada anak-anak dari orang tua, dari guru, dari kami ke seluruh sekolah. Kalau memang bisa, mungkin ini juga forum yang sangat-sangat bagus untuk anak-anak di Papua Barat, di Manokwari. Jika kalian itu sudah mendapatkan link atau masuk terjerumus itu, biar tidak ada yang tahu, silakan keluar sekarang, di delete, putuskan komunikasi dengan grup-grup tersebut, karena kita tidak sadar itu sangat-sangat berbahaya. Begitu. Oke. Untuk Kepala Dinas PPA Ibu Witri, apa pesan kepada anak dan juga orang tua agar tidak sekedar melarang tapi membekali anak menggunakan internet secara aman? Kemudian apa pesan kepada sekolah dan guru dalam melindungi anak di ruang digital? Iya. Pesan untuk orang tua agar tidak hanya melarang anak menggunakan internet, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan yang aman dalam menggunakan internet itu. Untuk orang tua, bapak dan mama, melarang internet di era sekarang seperti melarang anak melihat dunia. Jangan cuma larang, tapi dampingi juga. Ajarkan mereka cara yang aman untuk menggunakan internet ini. Dampingi, perlakukan anak-anak kita seperti teman. Saat anak-anak berselancar di dunia maya ini, beritahu mereka, karena kita sudah lebih berpengalaman tentunya ya, yang baik dan tidak, yang bisa mereka lakukan anak-anak ini. Jadi dengan pengawasan dan kedekatan dengan orang tua itu membuat anak-anak nyaman, dan senantiasa beri perhatian bagi anak-anak kita. Pesan untuk para guru dan sekolah, jadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi anak untuk bertanya dan berdiskusi. Guru tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi navigator moral anak-anak di dunia digital. Kemudian untuk anak-anakku di Papua Barat, kalian adalah harapan orang tua. Gunakan smartphone kalian untuk mengejar mimpi, belajar hal yang baru dan berkarya. Kalau ada hal yang mencurigakan atau bikin kalian tidak nyaman, segera laporkan atau cerita. Pertama-tama cerita dulu ke mama bapak di rumah.
kalau ada grup yang terlarang ini biasanya mereka terundang secara otomatis, bukan mereka yang bergabung, mereka tidak tahu. Kadang-kadang itu undangan itu otomatis masuk ke WA anak-anak kita. Mereka masuk, mereka mencoba-coba melihat, akhirnya mereka terpengaruh seperti itu. Jadi anak-anak kalau dapat yang mencurigakan atau membuat kalian tidak nyaman dalam grup tersebut, segera keluar dari grup tersebut, blokir ya, jangan coba-coba lagi. Kalau sudah melihat video tentang kekerasan, itu adalah tidak baik untuk perkembangan anak-anakku sekalian. Bersikap bijak dalam menggunakan smartphone kalian. Ya. Ya, pesan terakhir dari kedua narasumber ini. Kira-kira apa pesan terakhir kepada anak-anak di Papua Barat yang mendengarkan podcast ini, dan juga bagaimana menjadikan teknologi sebagai sarana pembelajaran, berkarya dan memperkuat persatuan? Kalau dari Denzo sendiri. Oke, pesan terakhir dari saya mungkin mengajak ke semua pihak, ke anak-anak, jangan jadikan teknologi ini sebagai ancaman. Jadikan teknologi ini sebagai jembatan kita untuk belajar, bertumbuh, dan meningkatkan kreativitas kita. Jadi anak-anak Papua Barat ini harus bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan diri, kapasitas diri. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, segera keluar. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan terakhir. Ya. Dengan mengalihkan narasi digital ke hal-hal yang positif, kita dorong anak-anak menciptakan konten-konten kreatif bernuansa budaya lokal, prestasi sekolah, serta toleransi, lawan konten kebencian dengan membanjiri ruang digital melalui narasi perdamaian dan karya nyata. Bagaimana membangun anak-anak Papua Barat yang cerdas secara digital, kuat secara karakter, mampu menghargai perbedaan, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan radikalisme serta kekerasan, dengan cara kita membangun sinergi dan kasih sayang. Cerdas digital dibentuk melalui literasi yang konsisten di sekolah maupun komunitas. Kuat karakter dan penghargaan terhadap perbedaan ditempa dari teladan pengasuhan di dalam keluarga serta kearifan lokal. Masyarakat Papua yang tadi saya sudah sampaikan, paham satu tungku tiga batu ini sangat-sangat berharga di Papua, yang menciptakan toleransi yang luar biasa di tanah Papua. Dan ketika rumah dipenuhi dengan komunikasi yang hangat, sekolah menjadi tempat yang inklusif, dan negara hadir memberikan perlindungan serta rasa aman, maka tidak ada celah sedikit pun bagi ideologi radikal untuk merusak anak-anak generasi penerus di Papua Barat. Terima kasih. Iya, baik, tidak terasa waktu kita sudah sampai di sini, dan kami harapkan apa yang kami perbincangkan saat ini menjadi pembelajaran untuk kita sekalian, dan pendampingan orang tua terhadap literasi digital anak kita itu lebih lagi, pengawasan yang bijak serta komunikasi yang terbuka dengan anak, dan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan lingkungan digital yang aman dan sehat. Kemudian semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua, dan akhir kata, bersama kita jaga anak-anak Papua Barat agar tumbuh cerdas, damai, dan tangguh di era digital. Saya Lanli Timi, sampai jumpa.